Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum saya menyampaikan bacaan firman Tuhan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri untuk kita boleh saling bertegur sapa dan martutur. Kalau kita orang Batak, tentu tidak mungkin kita dilepas dari ikatan kekerabatan dengan marga yang tentu menjadi identitas kita. Saya Pendeta Bernard Siagian, sekarang masih status sebagai dosen di Sekolah Tinggi Guru Huria di Seminarium Sipoholon. Baru pindah dari Rawamangun 2 tahun yang lalu, dan karena itu kami datang berkunjung anak kami yang bontot, yang bungsu, sekolah di STIP di Marunda dan tinggal di rumah kos-kosan Amang Sintua Sibarani di belakang ini. Kami punya anak 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Istri saya guru Hutauruk. Demikianlah secara singkat saya memperkenalkan diri sebagai sesama orang Batak. Tentu kita punya hubungan kekerabatan dan kita boleh saling bertegur sapa selesai dari ibadah atau di mana kita nanti berkenalan, bertemu. Secara pribadi saya punya akun Facebook dan juga YouTube yang setiap hari saya mengirim firman Tuhan dengan grup-grup WA, tetapi juga saya buat Facebook. Kalau saudara-saudara juga butuh firman Tuhan setiap hari sebagaimana Almanak HKBP, boleh dibuka akun Facebook saya, Bernard Siagian. Di situ saya buat ada videonya juga dengan nyanyian sebagaimana di Almanak, 2 ayat bahasa Batak, 2 ayat bahasa Indonesia dengan 4 suara. Dan itu yang saya kerjakan selama waktu saya masih di Rawamangun dan sampai sekarang saya teruskan itu. Suara Injil ikutlah Yesus. Barangkali di antara kita saudara-saudara juga sudah ada yang mendapatkan itu. Setiap hari saya mengirimkan dengan rekaman suara dan ada video untuk kita juga setiap hari bisa menikmati firman Tuhan. Baiklah, sebelum saya menyampaikan bacaan firman Tuhan, karena dalam ibadah sore ini saya melihat banyak remaja dan pemuda, saya mau mengingatkan bahwa seringkali kita dalam waktu ibadah seperti ini, karena kita tidak bisa lagi dilepaskan dengan smartphone, handphone kita, tolong kuasai diri supaya jangan disalahgunakan handphonenya. Kalau untuk membaca firman Tuhan atau untuk nyanyian dalam ibadah, silahkan. Tetapi yang tidak berkaitan dengan itu, tolong tidak usah digunakan. Karena itu, selama kita berada di gereja, disiplinkan diri, latih dirimu untuk tidak dikuasai oleh teknologi, tetapi kita yang harus menguasai teknologi untuk memuliakan Tuhan dan untuk
mendapatkan berkat dalam segala ilmu pengetahuan yang begitu banyak yang kita bisa dapat akses melalui smartphone kita. Tapi jangan gunakan itu untuk hal yang mengganggu dan merusak hidupmu. Karena itu pesan saya, tolong jangan digunakan handphone kecuali untuk membaca firman Tuhan atau untuk melihat nyanyian pujian. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan ini sulit untuk dipahami secara harfiah karena akan membuat kita justru menjadi kontras dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, melalui khotbah ini saya ingin supaya kita sekalian sungguh-sungguh dan betul-betul memperhatikan dan tolong supaya diingat, dicatat di dalam hatinya. Bagaimana firman yang sulit untuk dipahami ini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan iman kita sebagai pengikut Yesus, supaya kita jangan salah mengerti dan salah dalam menerapkannya. Yang terpenting dari seluruh ajaran iman Kristen dan di dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah inti dari seluruh ajaran Alkitab. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Karena itu kedatangan Yesus ke dunia ini tidak ada lain tujuannya adalah untuk menyelamatkan semua orang. Karena apa? Allah harus datang ke dunia ini karena satu orang pun manusia tidak ada layak di mata Tuhan karena sudah berdosa. Karena itu tanpa Yesus datang ke dunia ini, semua orang pasti akan binasa dan ke neraka. Kalau masih ada orang yang bisa ke sorga tanpa melalui Yesus, yaitu mungkin seperti Nabi Henok, Elia yang tidak harus mati.
Tapi hanya 2 orang yang dicatat di dalam Alkitab yang naik ke sorga tanpa melalui kematian. Dan Yesus kembali ke sorga setelah dia mati, dan kematiannya itu memang tujuannya untuk menebus dosa semua umat manusia. Dan Yesus karena dari sorga, ya dia kembali ke sorga. Tetapi semua orang sudah berdosa. Karena itu tidak ada siapapun kecuali tadi yang 2 nabi itu yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena sudah berdosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Karena itu saudara-saudara, kedatangan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia sekaligus adalah untuk menyatakan penghukuman bagi siapa yang tidak mau menerima dia. Bagi orang yang mau menerima dia, yang mau percaya kepada Yesus, dia pasti masuk ke sorga. Karena apa? Karena Yesus sudah mati untuk menebus dosanya. Saya tanya dulu saudara-saudara, yakinkah engkau masuk surga? Percayakah engkau Yesus sudah mati untukmu? Jawab dulu. Percayakah? Yakinkah engkau masuk surga? Karena apa? Ya karena Yesus sudah mati menggantikan kita, sudah menebus kita. Bukan karena engkau baik, karena engkau dermawan, bukan karena engkau lebih saleh dari orang yang paling saleh di dunia ini. Manusia yang paling saleh di dunia ini pun gak akan bisa masuk surga kecuali percaya dan menerima Yesus. Itu tadi, kalau masih ada orang yang bisa naik ke surga kecuali yang 2 orang nabi saya sebutkan itu, Yesus gak perlu datang ke dunia ini. Tapi karena Tuhan tahu dan mengasihi kita, Dia tidak mau ada orang-orang yang dikasihinya tidak masuk ke surga. Kedatangannya adalah untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi sekaligus dengan itu juga siapa yang tidak mau percaya, tidak mau terima Yesus, ya dia sudah menolak kehidupan kekal. Ya dia tidak akan sampai ke surga. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam ayat 49 itu tadi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Yesus datang ke bumi ini untuk melemparkan api. Yaitu api untuk menyucikan, untuk memurnikan. Sama seperti kalau tukang emas menyepuh emas itu harus dibakar supaya semua kotorannya terbuang dan terdapat bisa diperoleh emas tulen. Tanpa dibakar, emas itu tetap menjadi emas yang masih punya kotoran, punya karat, tidak murni. Karena itu kedatangan Yesus yang dikatakan di sini melempar api ke bumi untuk menyucikan kita dari segala dosa. Itu karat-karat manusia kita, untuk menyucikan kita. Tetapi sebaliknya orang yang tidak mau terima Yesus, api itu justru membasmi, memusnahkan, bukan menyucikan. Dan disinilah yang dikatakan oleh Yesus itu tadi akan memisahkan bahwa orang-orang yang menerima Yesus akan terpisah dengan orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, akan terpisah. Siapapun dia. Karena itu dalam satu keluarga bisa saja ayahnya menerima Yesus, ibunya tidak menerima, atau anaknya demikian juga. Ya siapa yang menerima Yesus, dialah yang disucikan.
Dialah yang disepuh, dimurnikan oleh kedatangan Yesus. Tapi yang tidak mau menerima Yesus, ya dia akan dibinasakan oleh api yang dibawa oleh Yesus tersebut. Dan dalam hal inilah maka dikatakan bahwa Injil itu sebenarnya bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi untuk menunjukkan kebinasaan, membuktikan kebinasaan bagi siapa yang tidak mau menerima, yang tidak mau percaya kepada Injil. Karena itu Injil menjadi kabar baik bagi orang yang menerima Yesus, tetapi menjadi kabar buruk bagi orang yang tidak mau menerima Yesus. Karena keselamatan itu sudah ditawarkan dan sudah diberikan cuma-cuma oleh Yesus. Tapi hanya orang yang mau menerimalah yang akan diselamatkan. Dan pertentangan akan terjadi. Artinya supaya setiap orang bergantung hanya kepada imannya, pengertiannya, pengetahuannya tentang Injil, bukan kepada apa yang orang katakan. Jangan bergantung kepada orang katakan ataupun yang saya katakan, siapapun dia. Tetapi supaya engkau, kita masing-masing ambil keputusanmu. Ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil dan mengerti tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus, ambil keputusanmu. Jangan bergantung kepada orang lain. Ini akan berdampak bisa memisah. Karena belum tentu suami istri akan satu keputusan yang sama. Orang tua dengan anak belum tentu akan mengambil keputusan yang sama. Inilah juga kesempatan yang diberikan oleh Yesus bagi setiap orang untuk memutuskan apa yang menjadi imanmu. Jangan bergantung kepada orang lain, tapi dengan firman Tuhan yang engkau sudah dengar, engkau pahami, engkau gumuli, ambil keputusan. Saudara-saudara, inilah kekhasan kekristenan itu. Kekristenan adalah sebuah sikap orang yang sudah mengenal Injil, yang sudah mengerti tentang keselamatan, dan dia mengambil keputusan sendiri. Bukan karena orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya secara sederhana saja dulu dengan tetangga kita ya. Dan banyak juga dalam gereja mula-mula juga seperti itu ya. Gereja sebelum munculnya Protestantisme ya. Sangat bergantung kepada fatwa, keputusan para tokoh-tokoh ulamanya. Dan begitu juga gereja sebelum reformasi ya, sebelum Martin Luther. Dan itu yang diprotes Luther. Orang bergantung total hanya kepada imam-imam, kepada ulama-ulama, kepada pastor, kepada pimpinan-pimpinan. Sementara belum tentu semua itu sungguh-sungguh untuk membawa orang kepada keselamatan. Karena pikiran orang bisa ditumpangi oleh banyak kepentingan. Termasuk saya. Termasuk Yesus. Termasuk Paus, termasuk siapapun yang kita kagumi di dunia ini. Masing-masing punya kepentingan dan punya pola pikir, keinginan yang berbeda dengan setiap orang. Karena itu putuskan apa yang menjadi keputusanmu berdasarkan imanmu, bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, bukan berdasarkan apa yang ditentukan, diputuskan oleh gereja, tetapi imanmu lah. Konsekuensi seperti itulah yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini. Ketika Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib, apalah jawabmu? Apalah keputusanmu? Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Siaplah bertentangan dengan siapapun.
Jika tidak sesuai dengan imanmu, silahkan engkau berlawanan dengan itu. Tapi bukan mengatakan kita harus terus gontok-gontokan, ya tidak. Kalau kita sudah disucikan oleh api Roh Kudus, oleh kematian Yesus, kita akan gampang menjadi satu roh. Dan itulah roh yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kalau kita sudah dalam satu roh, maka pengertian yang sama, keputusan yang sama akan kita dapatkan. Tetapi bukan karena pengaruh orang lain. Bukan karena semua orang atau orang lebih banyak, mayoritas sudah mengambil keputusan itu, maka kita ikut-ikutan. Bukan. Tetapi memang karena itu keputusan iman kita dan cocok dengan orang-orang yang sesuai dengan iman kita. Nah, dengan ini maka firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita sungguh-sungguh supaya pertimbangkanlah secara matang dan dewasa apa yang engkau yakini. Dengan itulah engkau ambil keputusan. Dan keputusanmu itulah yang menentukan engkau. Apakah engkau selamat atau tidak. Berdasarkan imanmu itu, engkau diselamatkan. Dalam pergumulan hidup kita sehari-hari, ada banyak kondisi yang berbeda. Yang bisa saja mempengaruhi keputusan. Membuat pertimbangan yang berbeda. Tetapi orang yang sudah sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, dia tidak akan kompromi. Dia akan tetap konsisten. Apapun kata orang, ini yang kuyakini. Ini firman Tuhan. Ini yang kuyakini dan itu keputusan yang Tuhan mau untuk saya ambil. Lakukanlah itu. Dengan demikian maka firman ini sungguh mengajak kita untuk sungguh-sungguh pahamilah apa yang engkau percaya dan yakinilah apa yang engkau pahami tentang imanmu. Supaya keselamatan itu boleh menjadi milikmu dan engkau bersaksi di dunia ini tentang imanmu. Dan itulah buah dari iman yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Dan dampak yang pasti adalah dunia ini akan melihat keselamatan melalui setiap orang yang berani mengambil keputusan yang sedemikian. Jangan gampang terpengaruh dan jangan kompromi dengan lingkungan, dengan siapapun. Apalagi kalau dalam kepentingan tertentu, hati-hati dan ambil sikap. Putuskan apa yang menjadi komitmenmu pribadi. Nah, karena itu saudara-saudara, Injil yang seperti itulah menjadi kabar baik yang harus kita beritakan, yang harus kita hayati, yang harus kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti lingkungan kita akan melihat ada yang berbeda dalam hidup kita, yang sungguh membuat orang akan tertarik dan melihat wajah Kristus, kemuliaan Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apalagi kalau kita sudah satu iman seperti ini, dalam satu gereja, dalam satu persekutuan besar. Ya katakan seperti HKBP kita ini ya, kalau sungguh kita satu iman dalam keputusan iman yang seperti itu, dunia ini akan gampang untuk menerima Tuhan Yesus. Indonesia akan diselamatkan. Tapi jangan kompromi. Jangan lakukan hal yang bertentangan dengan imanmu. Maka kitalah yang menjadi sinar, cahaya terang bagi lingkungan kita. Dan dunia ini akan melihat ada sinar wajah Allah dalam kehidupan kita. Keselamatan itu pun akan tersalur kepada semua orang. Dan biarlah keselamatan yang seperti itulah boleh memancar dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian hidup sepanjang kita diberikan Tuhan banyak waktu, kesempatan dan cara, talenta yang berbeda. Lakukanlah dengan cara dan bentuk-bentuk kesaksian kita masing-masing.
dimanapun dan apapun yang menjadi bagian dari talenta potensi yang ada pada kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih karunia, keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa dan penebusan yang telah Engkau sempurnakan dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang datang untuk menebus kami. Dan kami mau Tuhan, supaya hidup kami juga berkenan di hadapan-Mu. Berikan kepada kami hikmat dan otoritas sorgawi untuk bersaksi tentang iman kami. Mengambil keputusan atas dasar iman, bukan oleh karena pertimbangan-pertimbangan akal pikiran duniawi, apalagi oleh karena kepentingan-kepentingan sesaat. Berkati kami Tuhan, terutama anak-anak-Mu, para pemuda-pemudi remaja yang selalu juga ditarik-tarik oleh keinginan daging, oleh pengaruh dunia dan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin memisahkan dari keselamatan dalam Yesus, agar mereka teguh tetap dalam keputusan iman, agar mereka juga boleh bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, berkatilah juga setiap pelayan di tengah-tengah gereja-Mu ini, untuk boleh menyatakan kesaksian hidup mereka melalui pelayanan dan persekutuan di tengah-tengah gereja ini. Jauhkan segala keinginan-keinginan daging, kepentingan-kepentingan duniawi yang juga bisa merusak persekutuan di tengah-tengah gereja. Dan jadikanlah kami dimurnikan oleh karena firman-Mu yang setiap saat boleh memperbaharui dan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau berkenan dan menerima nyanyian pujian kami, dan kuduskanlah hidup kami senantiasa. Ketika kami melangkahkan kaki kembali meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini untuk melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari, Tuhanlah yang mendahului dan membawa kami kepada jalan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.